Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Umbu Putra. Di sini sebentar lagi saya akan memperkenalkan saudara saya yang dari Sumba, yaitu Umbu Gali. Dia akan menceritakan tentang sejarah di kampung halamannya. Ini Umbu Gali. Oke, baik. Salam, selamat siang semuanya. Saya Umbu Gali. Saya berasal dari kampung Kabata Melisi, dan dari perkembangannya kampung Kabata Melisi sehingga ada sebentar sejarah berdirinya kampung Watu Didi. Oke, baik, kita dengar bersama bahwa pada zaman dahulu kala ada dua orang pria yang berpasangan, yaitu suami istri. Mereka berasal dari kampung Wanokaka. Ya, mereka mendengar cerita bahwa di tanah Anakalang itu kita bisa mencari nafkah atau untuk kebutuhan hidup kita begitu. Karena mereka mendengar cerita bahwa di Anakalang terdapat air yang jernih dan rumput yang hijau begitu. Dari situlah mereka berpikir berkolaborasi di malam yang begitu indah. Akhirnya pada esok harinya mereka sepakat untuk datang ke Anakalang mencari nafkah. Di saat mereka berjalan, teman-teman, di situ mereka banyak hal yang mereka harus lewati dengan jalan kaki, karena pada zaman dulu kala belum ada yang namanya kendaraan, yaitu bermotor atau lain-lain. Mereka begitu jalan dengan ramah, walaupun banyak tantangan yang mereka hadapi, tetapi mereka mau mencari hidup atau mencari nafkah, karena mereka dengar di tanah Anakalang disitulah kita dapat air yang jernih dan rumput yang hijau. Akhirnya keesok paginya mereka tibalah di tanah Anakalang, tempatnya di desa Manurara, kecamatan Katiku Tanah Selatan, Kabupaten Sumba Tengah. Di situ mereka sampai dan melihat di sekeliling mereka bahwa terdapatlah rumput yang hijau menawan dan air yang jernih. Tempatnya pada desa Manurara, mata air Winipugumau, yang terdapat sawah-sawah di sekitarnya. Dan di saat mereka sampai di situ, mereka melihat air tersebut yang begitu jernih, dan mereka berpikir bahwa kita sudah sampai di tanah Anakalang yang dinamakan dengan Kabupaten Sumba Tengah. Akhirnya mereka ketika duduk di bawah pohon di mata air Winipugumau, mereka menoleh ke sebelah kiri bahwa di atas gunung ada sebuah rumah yang dinamakan dengan Kampung Tadulawitu. Di situ mereka melihat bahwa ada sebuah rumah, dan kata suami mengatakan pada istrinya, "Ibu, bagaimana kalau kita pergi di rumah itu dan kita minta pertolongan untuk nginap, karena pada saat ini tibalah sore yang datang." Akhirnya mereka pergilah ke gunung itu dan mendaki yang begitu jauh. Sampai di atas mereka mengetok pintu. Lalu orang tua dari Tadulawitu itu datanglah dia dan bertanya pada mereka, "Mau kemanakah kalian? Kenapa sore-sore begini? Sudah sampai dan tiba hampir maghrib." Jawaban mereka, "Bapak, kami dari kampung Wanokaka. Ia datang ke Anakalang untuk mencari nafkah, karena kami dengar bahwa di Anakalang terdapat rumput yang hijau dan air yang jernih." Akhirnya orang tua itu berpikir dan berkata pada mereka, "Jikalau kalian pengen mencari nafkah di tanah Anakalang, daripada kalian berjalan-jalan, tinggallah di rumahku. Karena di rumah sini begitu banyak sawah, ada tanah yang untuk bagian kebun dan ada juga tanah untuk sawah." Akhirnya mereka berpikir, sang suami istri, "Bolehlah kita tinggal di sini kau bapak." Dan orang tua menjawab, "Boleh, asalkan kalian mencari nafkah dan hidup demi kehidupan kalian sendiri." Akhirnya selang berjalannya waktu, mereka tinggallah di rumah itu, dan mereka bekerja di kebun sambil mencari nafkah. Akhirnya orang tua itu berpikir, "Buatlah rumah sendiri supaya kalian bisa mencari nafkah dan tinggallah bersama saya, karena saya sendiri di kampung." Akhirnya mereka tinggal bersama orang tua itu. Lalu selang berjalannya waktu, hamillah seorang istri itu, dan istri dari suami itu melahirkan dan seorang anak laki-laki yang bernama Tayi Wadagama. Di saat selang berjalannya waktu, teman-teman,
anak ini berusia 3 tahun, ia sudah bisa jalan, tetapi namun masih kecil sekali. Suaminya pergi ke sawah untuk kerja, pergi pacu. Namun sampai di sana, sang suami ini minta kepada istrinya untuk mengantar nasi pada siang hari. Dan siang hari itu istrinya mau pergi antar nasi, lalu anak kecil mau pengen ikut. Karena mereka berpikir bahwa di tempat suaminya kerja itu tanahnya keramat sekali. Dan di situ alamnya sangat kuat, bahwa di mana di situ adalah sebuah hutan, di sebelahnya itu baru ada sawah. Disitulah sang istri ini takut. Nak, tidak boleh kamu ikut. Kata anak itu, saya harus ikut untuk bertemu bapak. Namun istrinya saking emosinya, ia mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Dan dia mengusir anaknya untuk pulang ke rumah karena ini sudah siang. Tidak boleh, nanti kamu bisa kendala sakit. Sang anak itu tidak tahu dari belakang, dia ikut terus sambil menangis. Ketika sampai di Alai Ngapidu, di situ sebelum mau mendekati sawah, sang anak ini menangis dari belakang dan istrinya menoleh ke belakang. Dan istri itu melihat anaknya ketika dari belakang, ia memarah-marahi anaknya sambil mengeluarkan kata-kata kasar dan memaki. Bahwa kamu tidak dengar apa yang saya katakan. Bisa kamu terkutuk dari apa yang saya kata-kataku ini. Karena kamu adalah anak yang tidak dengar di saat saya berbicara. Sang ibu itu mengatakan. Dan ketika ibu itu berbalik ke depan mau jalan, ketika ia menoleh ke belakang, anaknya sudah menjadi batu. Dan batu itu tempatnya di kampung Watu Didi pada saat ini, teman-teman. Dan seorang ibu itu ketika menoleh ke belakang tidak melihat anaknya, dia berpikir bahwa anak itu sudah pulang kembali ke rumahnya di kampung Todolo itu. Yang seharusnya anak itu tadilah yang dia kutuk, itulah yang menjadi batu yang berdiri, yang sambil menetes air matanya. Itu semua karena bukan apa teman-teman, itu semua karena alam, bekerja alam. Karena pada zaman dulu kala alam sangat keras. Dan disitulah seorang istri ini lanjut perjalanannya untuk pergi antar nasi pada sang suami. Sampai di sana sang suami bertanya, di manakah anak kita? Sang ibu jawab, tadi dia ada ikut, di saat saya pulang marah-marah sambil caci maki anak itu, saya tidak tahu dia sudah pulang. Oleh karena itu istrinya pulang kembali untuk melihat anaknya ke rumah. Sampai di sana ia tidak ketemu. Dan di saat ia melihat batu itu dia heran-heran. Ketika tadi saya datang, kenapa batu ini tidak ada? Gitu. Dan setelah saya pulang, batu ini tiba-tiba muncul. Disitulah menjadi pertanyaan bagi mereka. Habis itu mereka cari-cari di sekeliling kampung desa Manurara. Di situ mereka tidak temukan anak itu sambil berteriak memanggilnya. Akhirnya orang tua itu, sang istri pergilah ke suaminya dan berkata, bapak saya sudah cari di mana-mana Ulu Tayi Wadagaba. Artinya dari kata nama anak itu Tayi Wadagaba, teman-teman, nama yang sangat tidak bagus. Nah, ketika kita berbicara bahwa itu ada efek sampingnya, arti dari kata nama itu. Nah, ketika kita melawan berarti ada efek sampingnya begitu. Jadi tidak boleh menawan. Seharusnya sinonimnya dari kata itu Tayi Wadagaba. Nah, itu teman-teman. Setelah itu sang istri ini pulanglah dengan sang suami sambil mencari-cari anak mereka, tidak ketemu. Ketika ayahnya meraba batu itu, ia melihat setetes air mata yang seorang anaknya ini tadi yang menjadi batu karena kutukan. Jadi mereka berpikir bahwa batu itu adalah anak mereka karena sang ibu sudah mengutuk anaknya sendiri. Itu semua bukan karena apa? Karena kerja alam, teman-teman. Sehingga mereka berpikir bahwa marilah kita pindah ke kampung tempat anaknya kita terkutuk yang sementara berdiri menjadi batu. Akhirnya mereka pindah untuk mengungsi ke tempat itu untuk melihat anaknya sendiri dan mentata kampung itu karena anak mereka terkutuk di situ. Dan kenapa namanya dalam bahasa anak Kalang Kampung Watu Dedi? Itu pertandanya bahwa batu yang berdiri. Dan itulah sejarah hidupnya Kampung Watu Dedi, bahwa seorang anak yang terkutuk menjadi batu berdiri, itulah sehingga dinamakan dengan Kampung Watu Dedi, dalam bahasa Indonesianya Kampung Batu Berdiri. Jadi itulah kisah hidup sejarah dari
Nah, kampung halaman saya ini semuanya bisa disaksikan. Kenapa saya menceritakan ulang, diminta oleh saudara saya dari Flores, karena ini supaya kita saling mengenal sejarah hidupnya, bagaimana itu kampung berkembang dan bagaimana sejarah hidup kampung itu. Sekian dan terima kasih.